Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmadianti, NPM 2017-43500-203. Dalam video ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya buat untuk memenuhi nilai tugas akhir atau skripsi dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Unindra. Judul yang saya ambil dalam tugas akhir ini adalah Perancangan Aplikasi Sistem Administrasi pada SMA Negeri 1 Cicurug, Sukabumi berbasis Java. Baik, sebelum kita memulai untuk menjalankan programnya, terlebih dahulu kita akan mengaktifkan SAM Control Panel di sini. Apache kita klik Start, dan MySQL kita klik Start. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah, terlebih dahulu kita akan mengecek database dari project ini. Di sini kita klik admin di MySQL. Tunggu dulu. Nah, ini adalah database dari aplikasi ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke aplikasinya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini merupakan tampilan splash dari aplikasi ini. Kita tunggu. Setelah itu kita akan diarahkan kepada menu login, yang dimana saya akan mengisi data saya untuk login sebagai petugas dengan username dan passwordnya. Di sini apabila kita klik show password, dia akan menampilkan password kita. Kemudian, apabila kita salah memasukkan password, dia akan menampilkan suatu pesan ID atau kata sandi salah. Oke. Kita input yang benar. Passwordnya 12, kemudian kita sign in. Oke, kalau berhasil login, dia akan menampilkan pesan berhasil login. Nah, setelah berhasil login, kita akan diarahkan kepada tampilan dashboard atau menu utama, di mana di sini terdapat menu, yaitu menu admin, master data, transaksi, dan laporan. Di menu admin ini terdapat data user atau data admin dan mengubah password, sedangkan dalam master data terdapat menu inputan data siswa, input data wali kelas, input data guru, input data administrasi. Sedangkan dalam menu transaksi terdapat transaksi administrasi untuk pembayaran SPP, transaksi administrasi untuk pembayaran lainnya, transaksi pembayaran pentas seni, study tour, dan uang perpisahan. Sedangkan pada menu laporan terdapat info tunggakan SPP, laporan data administrasi SPP, laporan data pembayaran pentas seni, study tour, perpisahan, pembayaran lainnya, serta laporan data siswa, data guru, dan data wali kelas. Di sini juga terdapat menu atau button profile yang apabila kita klik akan menampilkan profil dari sekolah ini, instansi. Kemudian apabila kita klik tentang, ini adalah menu about yang menampilkan aplikasi, pembuatan aplikasi ini. Kemudian tombol bantuan atau help apabila membutuhkan bantuan tentang aplikasi ini. Oke, saya akan masuk ke dalam submenu yang pertama, yaitu menu admin.
Oke, di dalam menu admin ini kita akan mencoba from data user. Nah, from data user ini kita akan mencoba untuk menginput data. Misalkan kita isi dengan nomor KTP, nama, kemudian kita akan mengisikan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, username, password, dan nomor HP. Oke, kemudian kita klik di sini simpan. Nah, dia akan menampilkan sebuah pesan data berhasil disimpan. Kemudian data tersebut akan masuk ke dalam sistem. Nah, ini data yang tadi berhasil kita input. Kemudian apabila kita ingin merubah data ini, misalkan kita akan merubah alamat dari data ini. Alamatnya kita ubah menjadi Jakarta. Oke. Kita akan klik ubah, bukan simpan. Kalau simpan itu untuk inputan baru. Kalau mengubah data, kita akan klik button ubah. Oke, dia akan menampilkan pesan data berhasil diubah. Kemudian, apabila kita ingin menghapus data, sebelumnya di sini password tidak ditampilkan karena password berisi privasi gitu. Password bersifat privasi, jadi walaupun sesama petugas, admin dari staf tata usaha nanti yang akan menggunakan aplikasi ini atau sistem ini tidak dapat melihat password dari pengguna lain. Oke, kita akan refresh dulu. Kita akan coba mencari data. Sini apabila saya mencari data Adinda, maka akan muncul nama Adinda. Apabila kita akan yang lain, Ferry, dia tidak akan menampilkan data Ferry karena tidak ada data berinisial Ferry. Kemudian kita akan mencoba untuk menghapus data. Di sini kita akan klik button hapus. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Kemudian di sini ada button ekspor ke Excel. Ekspor ke Excel ini dimaksudkan untuk mengekspor nantinya data-data yang ada di dalam sistem ini ke dalam Microsoft Excel. Jadi di sini misalkan kita akan menaruh filenya nanti di dalam folder tugas dan kita beri nama data user. Kemudian kita klik save. Nantinya data tersebut akan berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mencoba from ubah password. Apabila saya ingin merubah password saya sebagai petugas, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah memasukkan ID petugas. ID petugas itu merupakan ini. Jadi saya akan masukkan PTGS strip 002. Kemudian username-nya DINDEX. Kemudian password baru yang akan saya gunakan 3008. Oke, ini show password. Kita akan klik ubah password. Kemudian password berhasil diubah.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu submenu master data, di mana kita akan masuk ke dalam menu input data siswa. Oke, input data siswa di sini ini merupakan contoh dari inputan data siswa yang sudah ada. Kita akan mencoba untuk menginput data baru. Masukkan NIS. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nama, Ferry. Kita akan pilih tahun angkatan 2021, kemudian kelas 10, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP. Nomor HP di sini boleh diisi dengan nomor HP siswa itu sendiri ataupun nomor wali. Oke, kemudian kita akan menyimpan data ini, klik tombol save ini, kemudian data berhasil disimpan. Oke, ini data yang tadi kita sudah input. Kemudian apabila kita ingin merubah data, misalkan saya ingin merubah data yang ini. Oke, datanya sudah ada. Kemudian data ini akan saya ubah alamatnya menjadi Jakarta. Oke, kalau klik setelah diubah, kita klik button ubah di sini, maka data berhasil diubah. Oke, tadi ini adalah data yang alamatnya sudah berganti menjadi Jakarta. Kemudian, apabila kita ingin mencari data, misalkan saya ingin mencari data Adinda, dia akan menampilkan data Adinda. Apabila saya ingin mencari data Ferry, dia akan menampilkan data yang bernama Ferry. Oke. Setelah itu, saya akan mencoba untuk menghapus data. Di sini saya mencoba untuk menghapus satu data. Nah, ini. Kemudian, kita akan klik tombol hapus. Lalu yes. Oke, data berhasil dihapus. Nah, si Surya tadi sudah tidak ada di dalam sistem maupun database. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam inputan kedua, yaitu input data wali kelas. Di sini input data wali kelas, untuk ID kelasnya sudah terpasang otomatis, jadi kita tidak perlu mengisikannya lagi. Kemudian di sini ada data kelas. Kelas ini kita akan pilih berdasarkan data kelas yang ada. Kan di sini IPA 4. Wali kelasnya, di sini kita bisa klik button cari, dia akan menampilkan pop-up wali kelas. Di mana pop-up pilih wali kelas, di mana data ini, pop-up pilih wali kelas ini akan menampilkan data nama-nama guru yang ada di instansi SMA Negeri 1 Cicurug. Misalkan kita akan klik Ismayanti. Oke. Maka akan terisi wali kelasnya Ismayanti dan ID gurunya. Kemudian kita akan klik tombol save. Dan data pun berhasil disimpan. Nah, apabila saya ingin merubah datanya, ini contoh Ismayanti, akan saya ganti
menjadi wali kelas atau kelas IPA 5. Saya akan mengganti wali kelasnya dengan Rifan Soeharto. Oke. Kemudian saya klik tombol ubah. Data berhasil diubah. Maka kelas IPA 5 wali kelasnya sudah berganti menjadi Rifan Soeharto. Kemudian apabila saya ingin menghapus data, saya akan mengklik ini, misalkan yang pengen dihapus, kemudian klik button hapus. Ya. Oke, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan masuk ke inputan yang ketiga, yaitu input data guru. Di mana ID guru di sini juga tidak perlu kita tuliskan karena sudah terpasang otomatis apabila kita ingin menginputkan data guru. Oke, kita akan masukkan terlebih dahulu NIP-nya, nama gurunya, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, alamat. Oke, kemudian mapel di sini adalah mata pelajaran. Misalkan Ibu Ratna adalah guru matematika. Di sini status gurunya dia adalah status guru PNS atau guru honorer. Di sini Bu Ratna sudah jadi PNS. Nomor teleponnya kita akan input. Oke, kemudian kita akan save data. Oke, data berhasil disimpan. Nah, data guru ini akan sangat berhubungan dengan inputan data wali kelas. Nah, data wali kelas di sini itu akan menampilkan pop-up dari data guru. Nah, ini adalah data Ibu Ratna yang tadi sudah kita input di dalam data guru. Kita kembali lagi ke data guru. Nah, di sini apabila kita ingin merubah, misalkan Ibu Ismayanti ternyata rumahnya sudah pindah. Rumahnya pindah. Jadi di Jalan Bojong Menteng. Oke. Ini di perumahan, tadi alamatnya di perumahan. Sekarang jadi di Jalan Bojong Menteng. Kita akan klik tombol ubah. Oke, ada pesannya data berhasil diubah. Nah, sekarang alamatnya pun berhasil berubah. Dan apabila kita ingin mencari data, contoh, kita akan mencari data Ibu Ratna. Nah, dia akan menampilkan data dari Ibu Ratna. Dan apabila kita ingin menghapus data, maka ini Rifan Soeharto akan saya hapus karena dia sudah tidak lagi menjadi guru di SMA Negeri 1 Cicurug. Misalkan, oke, sekarang kita hapus datanya, data berhasil dihapus. Nah, kemudian ini adalah inputan data administrasi. Oke, sekarang kita masuk ke input data administrasi. Input data administrasi ini yang nantinya berfungsi untuk melakukan transaksi uang gedung, lab komputer, LKS per semester. Karena setiap orang kan beda-beda ya, ada yang sudah membayarkan uang gedung di awal, ada yang belum, ada yang sedang menyicil. Jadi misalkan kita coba aja langsung untuk masukin inputan data dari administrasi lainnya. Contoh ini Vindi, kita masukin. Nah, ini untuk datanya, uang gedung sekian, lab komputer sekian, LKS sekian. Ini karena dia kelas 10, ini
inputan datanya langsung tercantum secara otomatis untuk uang gedung 1.300.000, lab komputer 80.000, LKS per semester 75.000. Kemudian ini kita save aja datanya. Oke, data berhasil disimpan. Lalu ternyata kita akan mengubah data nih. Ternyata si Surya ini contohnya, Surya ini sudah membayarkan LKS-nya sepenuhnya. Jadi kita di sini LKS-nya kita isi dengan 0. Jadi kita ubah. Jadi total pembayarannya pun berubah menjadi 1.380.000. Oke, data berhasil diubah. Kemudian ternyata kita akan melakukan inputan data kepada penghapusan data dulu deh. Ini yang Ferry Setiawan, kita hapus datanya. Kita coba hapus. Oke. Nah, sekarang kita input data untuk kelas 11 contohnya. Di sini yang kelas 11 ini kita pilih. Nah, untuk uang gedungnya dia 1.200.000, lab komputernya 75.000, LKS per semesternya 60.000. Jadi total pembayarannya 1.335.000. Kemudian ternyata Ferry ini sudah membayarkan uang gedungnya tuh setengahnya. Jadi kita akan melakukan ini input menjadi 600.000. Sisanya tinggal 600.000 lagi. Jadi total pembayarannya nanti yang harus dibayarkan 735.000. Oke. Sekarang kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke form transaksi. Nanti saya akan jelaskan hubungan data administrasi ini dengan transaksi di administrasi lainnya. Sekarang kita masuk ke form transaksi atau menu transaksi. Di sini yang kita akan pertama masuk ke menu transaksi SPP, pembayaran administrasi SPP. Oke. Sekarang kita coba menginput pembayaran administrasi SPP dulu. Pertama ini kita masukin NIS, kita pilih aja. Dia akan memunculkan pop-up data siswa. Kita pilih. Misalkan di sini ini entik. Nah, si entik ini pembayaran sama sekali ya. Tanggal hari ini, tanggal transaksi. Jadi dia sudah membayar, dia ingin membayar selama 3 bulan deh. Cash. Nah, saat kita klik cash, di sini transaksinya ada 900.000. Kemudian di sini kita proses terlebih dahulu. Dia akan memunculkan Januari sampai dengan Maret keterangannya. Oke, sekarang datanya kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Apabila dia sudah membayar melalui transfer bank, berarti kita hanya menginputkan kwitansi dari bank. Contoh, misalkan di sini Ferry sudah melakukan pembayaran jumlahnya 3 bulan. Oke, sekarang Ferry ini dia bayar lagi transfer bank. Jadi bayarkan 3 bulan. Kan dia transfernya kemarin hari Rabu. Nah, dia sudah melakukan pembayaran 2 bulan. Berarti kalau 2 bulan itu 300.000 dikalikan dengan 2, 600.000 dia sudah bayarkan transfer bank. Ini sampai dengan bulan Maret. Ternyata ditambahkan 2 bulan lagi, berarti sampai dengan bulan Mei. Kita proses. Nah, benar. Januari sampai dengan bulan Mei. Kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sekarang untuk melakukan pembayaran secara langsung, misalkan si entik ini tadi dia sudah melakukan pembayaran kan, jadi kita langsung aja cetak kwitansi dari entik.
cetak kwitansi. Oke, ini merupakan kwitansi pembayaran SPP dari Enti. Sudah langsung terisi. Di sini nanti setelah kita cetak, kita akan menandatangani. Oke. Kemudian kita akan masuk ke transaksi administrasi pembayaran lainnya. Di sini yang tadi sudah kita input sebelumnya di input data administrasi, kita langsung melakukan transaksi di form yang ini. Listnya seperti tadi, kita masukkan terlebih dahulu, misalkan Ferry. Ferry. Tanggal pembayarannya hari ini. Pilih pembayaran, dia mau bayar apa nih si Ferry? Dia mau bayar lampu komputer. Nah, jadi jumlah yang harus dibayarkannya langsung terinput secara otomatis 80.000. Kemudian dibayarkan. Kalau yang transfer bank sama seperti tadi, fungsinya kita menginput kembali data pembayaran melalui kwitansi bank. Kemudian di sini kita proses. Oke, data berhasil disimpan. Nah, Ferry seperti tadi juga kita cetak kwitansinya. Nah, ini merupakan kwitansi dari pembayaran Ferry, pembayaran lab komputer, status cash lunas 80.000 ya. Oke. Kemudian kita coba untuk transaksi pembayaran pensi. Ya, di sini kalau mau ada pensi, kita melakukan pembayaran atau iuran untuk pensi. Contohnya di sini Ferry, jangan Ferry deh, Karin. Jumlah yang harus dibayar. Ini contoh aja. Misalkan dia bayar 25.000. Dia bayar 20.000. Nah, di sini ada keterangan belum lunasnya 5.000 ya. Kita proses. Kita disimpan. Jadi nanti di sini Karin keterangannya atau statusnya belum lunas karena masih ada 5.000 lagi untuk pembayaran pensi. Oke, sekarang kita coba untuk cetak kwitansi yang Karin. Ini kita cetak aja. Nah, ini merupakan cetak kwitansi dari Karin. Jumlah yang dibayar 20.000, cash keterangannya belum lunas 5.000 lagi karena jumlahnya 25.000. Oke. Kemudian di sini pembayaran study tour. Pada saat ingin melakukan study tour, kita melakukan pembayaran. Contohnya di sini Adinda. Nah, jumlah yang harus dibayarkan itu 1 juta. Jumlah yang dibayarkan seperti tadi bisa dicicil. Contoh di sini dia baru bayar 725.000. Oke, sisanya berarti 275.000 lagi. Yes, kita proses. Kita berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk cetak kwitansi. Nah, ini merupakan kwitansi pembayaran study tour. Jumlah yang harus dibayarkan itu 1 juta. Jumlah yang dibayar ada 725.000. Totalnya itu belum lunas ya. Totalnya berarti yang belum dibayar 275.000. Keterangannya di sini belum lunas.
Oke, kemudian di sini kita coba untuk hapus data ya. Belum. Nah, di sini hapus data entik. Misalkan karena dia sudah lunas, di sini kita coba hapus. Oke, yes. Oke, data berhasil dihapus. Rintik udah hilang ya. Kemudian di sini pembayaran uang perpisahan saat melakukan perpisahan. Ini khusus kelas 3 ya. Ini contoh, ini MIS-nya perpisahan. Belum ada inputan kelas 3, jadi kita masukin aja contohnya ini. Jumlah yang harus dibayarkan yaitu 700.000 uang perpisahan. Dan ini juga bisa dicicil, sistemnya sama seperti yang tadi, ini baru dibayar 150.000 misalkan. Cash, jadi sisanya 550.000 lagi. Proses. Oke. Ini semua adalah inputan, berarti inputan uang perpisahan, uang pensi, dan study tour itu sistemnya bisa dicicil ya. Pembayaran lainnya juga bisa dicicil, misalkan kita mau bayar uang gedung dulu, atau LKS dulu, atau komper dulu. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini terdapat info tunggakan SPP. Kita akan masuk dulu ke sini. Nah, info tunggakan SPP ini berfungsinya untuk melihat data-data yang belum bayaran. Dan ini seluruh angkatan ya. Kita mau pilih angkatan 2019. Angkatan pertama nggak ada. Oke, sekarang angkatan kedua. Oke, angkatan ketiga. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, misalkan kita mau mencari namanya, kira-kira dia sudah bayaran belum ya. Adinda sudah bayaran sampai bulan Oktober. Totalnya ada 3 juta. Kemudian data ini dapat kita ekspor ke Excel. Klik aja seperti form data user di awal. Dan di sini sekarang kita masukkan seperti tadi. Nah, di sini kita masukkan tunggakan SPP. Nanti yang akan terinput, ini yang akan tersimpan di komputer di folder tugas ini, jadi ini ya, tunggakan SPP katanya. Oke, kemudian kita akan coba masuk ke laporan administrasi SPP. Bedanya, yang ini itu merupakan laporan data pembayaran SPP. Yang ini tuh transaksi, untuk transaksi yang sudah melakukan transaksi. Datanya akan tercetak di sini, terdaftar di sini. Kemudian kalau yang ini tuh data tunggakan ya, yang masih ada tunggakan. Nah, yang di sini kita bisa cetak pembayarannya per periode. Contohnya tanggal, misalkan dari bulan ini September sampai dengan tanggal misalkan 6 Agustus, misalkan di sini dari bulan Juli tanggal 6 sampai bulan Agustus tanggal 6, 1 bulan ya. Oke. Ini ada datanya, kemudian kita cari datanya. Nah, di sini muncul data periode pembayaran dari tanggal 6 Juli sampai dengan 6 Agustus. Kemudian kita cetak data ini, cetak per periode. Oke, kan jadi seperti ini. Jadi misalkan petugas Dirjen Tata Usaha
ingin mencetak laporan per periode atau 1 bulan per bulan, itu bisa menggunakan ini. Jadi per periode tanggal sekian sampai tanggal sekian tinggal dimasukkan saja. Nanti dia akan tercetak secara otomatis. Nah, data yang ditampilkan ini untuk transaksi dari tanggal 6 sampai tanggal 6 Juli sampai tanggal 6 Agustus. Oke, kalau mau cetak semua pembayaran juga bisa. Kita cetak saja langsung di sini, cetak semua data. Oke, nah total pendapatannya untuk pembayaran SPP yaitu 12.900.000 semuanya ya, contoh. Nah, kemudian di sini ada pembayaran pentas seni. Pembayaran pentas seni pun sama, karena tadi sistemnya dia bisa dicicil. Jadi di sini kita bisa masukkan tanggal untuk cetak per periode seperti tadi, tanggal 6 Juli sampai 6 Agustus hari ini. Kita cari datanya. Oke. Kemudian kita cetak periode. Oke, datanya sudah muncul seperti ini. Kemudian apabila kita ingin mencetak seluruh data ini, kita gunakan tombol mencetak semua data ini. Nah, seperti ini. Total pendapatannya 1.820.000. Ada keterangannya lunas, belum lunas berapa lagi, belum lunas berapa lagi, seperti itu. Nah, di sini juga ada pembayaran study tour. Study tour pun sama ya, seperti form pentas seni, bisa dicetak per periode dan per angkatan atau cetak semua data. Kemudian di sini juga ada laporan pembayaran uang perpisahan. Ini untuk perpisahan juga sama, bisa dipilih per angkatan, tanggal untuk cetak periode, kemudian cetak semua data. Nah, di sini juga ada pembayaran lainnya. Nah, pembayaran lainnya tuh untuk yang tadi transaksi di pembayaran lainnya sesuai dengan input data administrasi lainnya. Ini laporan data administrasi lainnya. Seperti misalkan ini Ferry. Kita bisa melakukan di perpilihan angkatan juga bisa ya tuh, angkatan 2021, dan ini tanggal awal per periode misalnya tanggal 6 Juli sampai 6 Agustus yang melakukan transaksi. Cari ini 2 orang misalkan, kita cetak per periode ya, masih sama ya seperti form laporan sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencetak semua data. Ya, muncul data ini, data semuanya keseluruhan. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa untuk melakukan ekspor ke Excel. Laporan-laporan ini semua bisa kita ekspor ke Excel. Nah, ini data siswa-siswi keseluruhan. Kalau ini untuk data siswa dicetaknya keseluruhan data ya. Jadi tidak dipilih berdasarkan periode, karena kan data siswa-siswi itu hanya masuk ibaratnya 1 tahun sekali. Jadi datanya akan tetap sama. Kecuali siswa-siswi yang memang sudah tidak aktif. Jadi walaupun dicetak per periode juga, dia tetap menampilkan data yang sama. Kecuali kita hapus di data siswi ya.
kalau memang siswi tersebut atau siswa tersebut sudah tidak menjadi bagian dari pelajar SMA Negeri 1 Cicurug. Kemudian di sini data guru juga sama. Menampilkan data guru yang masih aktif di SMA ini. Kemudian data wali kelas. Nah, data wali kelas juga sama fungsinya. Oke. Di sini di menu utama juga terdapat informasi pembayaran, total pembayaran SPP yang masuk jumlahnya sekian, kemudian pentas seni sekian, kreditur sekian, perpisahan sekian, dan pembayaran lainnya sekian. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.